Oke guys, saya akan memberikan trik bagaimana bisa lulus ujian teori dan lulus praktek SIM C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Brigadir Ade Ilyas, anggota Korlantas Polri. Saya akan selalu menyerukan kepada seluruh rekan-rekan, kepada seluruh warga Indonesia untuk selalu menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan selalu budayakan keselamatan menjadi kebutuhan. Oke guys, dalam ujian teori untuk mendapatkan surat izin mengemudi, nanti kalian akan diberikan 30 soal, dan dalam 30 soal itu kalian harus menjawab selama 30 menit guys. Nah guys, saya akan memberikan triks bagaimana bisa lulus ujian teori. Yang pertama guys adalah kalian harus selalu sering browsing, entah itu di Google atau di website, bagaimana cara ujian teorinya ini guys. Sering-sering browsing ya, dan cari informasi sebanyak-banyaknya tentang ujian praktek ini. Kemudian yang kedua adalah sering-sering lihat rambu-rambu lalu lintas guys. Ini nggak mesti hafal, hanya cukup dimengerti saja guys, karena nanti soal-soalnya itu banyak tentang rambu-rambu. Nah tadi yang selalu diingat adalah dari rambu-rambu tadi, tidak perlu dihafal, tapi kalau hanya mengingat saja kan. Nah yang ketiga apa guys? Yang ketiga adalah kalian pakai logika, karena dalam soal-soal teori ini semuanya memakai logika. Misal jika kalian mengendara di lajur kedua, kalau ingin berbelok ke arah kanan, itu harus bagaimana? Kalian ingin berbelok ke kiri, itu harus bagaimana? Apakah menggunakan sen atau apa? Nanti simak pertanyaannya seperti apa. Semuanya berada di nalar dan logika kita. Oke guys, yang keempat adalah cek kembali semua soal-soal yang tadi telah Anda jawab. Takutnya kenapa guys? Karena terlalu semangat, ada jawaban yang tertinggal atau ada jawaban yang salah, karena mungkin tidak ada yang masuk sesuai dengan logika atau tidak dengan jawaban yang benar. Dan kemudian guys, saya mau kasih tahu, dari soal-soal tadi ada yang sudah menggunakan komputer ujiannya, ada juga yang menggunakan secara tertulis. Mudah-mudahan sih secara tertulis, jadi masih bisa kita baca dan kita ulang lagi guys. Yang kelima adalah jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan soalnya. Kalian wajib berdoa dulu guys. Berdoa guys biar dibantu sama Tuhan Yang Maha Esa, biar dilancarkan guys, biar dilancarkan. Kemudian guys, yang terakhir, kalian jangan lupa bawa air putih. Takutnya konsentrasinya terganggu, jadi kalian bisa minum, atau kalau haus kalian bisa minum. Nah guys, kalau kalian sudah lulus 75% jawaban kalian bisa diterima atau jawaban kalian benar, maka selanjutnya kalian akan dites dengan ujian praktek. Oke? Saya akan memberikan sedikit trik bagaimana biar bisa lulus dalam ujian praktek SIM C. Pertama adalah saat dijelaskan oleh petugas, usahakan memperhatikan dan bertanya. Kenapa bertanya? Akan mengurangi keraguan kita pada saat uji praktek di lapangan. Artinya mencairkan suasana. Ya, karena kalau kalau lagi dijelasin kalian tidak mendengarkan, ya kurang lebih 20% kalian tidak akan mengerti. Kemudian guys, yang kedua, kalian pilih tipe motor yang bertransmisi manual. Usahakan yang manual guys, jangan yang matic. Kenapa saya pilih dianjurkan untuk pilih manual? Kenapa harus minta yang manual? Untuk kendaraan manual dengan yang matic itu sedikit berbeda untuk trik pembawaannya guys. Kenapa berbeda? Yang matic biasanya dia akan lebih responsif. Jadi ketika kalian ambil gas, kalau kalian tidak bisa menyeimbangkan gasnya, akan tertarik lebih kencang. Kalau misalkan untuk transmisi manual, kalian akan bisa mengatur ritme atau mengatur gas yang akan kalian inginkan. Kemudian yang ketiga adalah guys, trik yang dipakai adalah meminta izin kepada petugas untuk pemanasan.
Jika kalian ingin pemanasan, silakan izin ke petugasnya dulu sebentar, atau kalian bisa meminjam, atau kalian bisa latihan dulu sebelum kalian uji praktek ini guys. Dan pemanasannya jangan di jalur uji praktek, karena jalur uji praktek mungkin lagi dipakai guys sama yang lain. Kemudian yang keempat apa? Yaitu posisikan motor Anda di garis awal. Tarik napas, tenang, dan baca doa dulu ya guys, jangan lupa. Lalu masukkan personeling langsung ke gigi 2. Kenapa harus gigi 2? Karena kalau saya menggunakan gigi 1, tarikannya terlalu spontan atau tarikannya lebih besar, yang nantinya bisa mengganggu keseimbangan dan konsentrasinya si pembuat SIM. Nah yang kelima guys, lupakan rem tangan ya, lupakan rem tangan. Fokus di rem kaki ya, fokus di rem kaki. Kenapa lupakan rem tangan dan harus fokus di rem kaki? Karena kalian pada waktu berputar, jika menggunakan rem tangan tanpa menggunakan rem kaki, maka pada waktu manuver U-turn atau angka 8 kalian pasti akan terjatuh. Nah yang keenam guys, saat melaju di lintasan uji praktek, pastikan bukaan gas tidak terlampau besar dan dalam kondisi stabil ya. Jangan membuka tutup gas karena malah akan mengacaukan konsentrasi. Oke? Berkendara seperti saat kita melewati banjir, atau dimana kita akan menahan gas agar air tidak masuk melewati knalpot. Nah yang ketujuh guys, yaitu berjalan perlahan. Jangan terburu-buru pengen cepet selesai guys. Karena kenapa harus jalan perlahan? Ya tetap kalian berjalannya tidak terlalu cepat, dan ingat kaki injak selalu pedal remnya. Kemudian kalian jangan takut kampas remnya habis, toh itu bukan motor kalian kan. Nah pada waktu kalian membawa motor saat uji praktek ini, kuncinya adalah dikoordinasikan antara pedal rem kaki dengan gas ya. Disitulah kita akan mendapatkan keseimbangan. Kalau motor terlalu pelan, lepas rem sedikit demi sedikit. Tapi kalau motor terlalu cepat, kalian kalau bisa injak remnya. Antara dua ya guys ya, gas motor kemudian dengan pedal remnya. Itulah yang akan membuat seimbang motor. Nah jika kalian bisa menyeimbangkan antara gas dan rem kaki, insya Allah kalian akan lulus ujiannya. Nah guys, akan saya perlihatkan bagaimana ujian praktek dan ujian teori cekidot ya. Nah guys, contoh tes teori itu seperti ini. Ada pertanyaannya, pilihan ganda. Contoh soalnya adalah saat apa yang harus Anda lakukan jika ketemu dengan rambu seperti ini. Nah, kalian tinggal lihat jawabannya dari A sampai dengan D. Oke, jawaban dari yang gambar ini adalah kecepatan maksimum kendaraan yang diperbolehkan yaitu 60 km per jam. Oke kan? Contoh lain soal yang dipertanyakan dalam teori SIM yaitu golongan SIM apakah yang diperlukan jika hendak mengendarai motor? Nah, jawabannya adalah SIM C. Dan banyak pertanyaan melalui gambar, apakah arti dari gambar rambu-rambu ini. Makanya kalian harus belajar banyak tentang arti gambar rambu-rambu lalu lintas. Oke guys. Nah yang kedua, ujian praktek. Yang pertama dilakukan adalah kalian harus menelusuri trek lurus dengan kecepatan yang telah ditentukan, kurang lebih kecepatan 10-20 km per jam, dan berhenti di titik finish. Kemudian setelah itu guys, nanti kalian akan menghadapi rintangan slalom atau rintangan zigzag ya. Jadi motor bisa berbelok ke kanan dan ke kiri mengikuti tanda-tanda yang telah diberi batas. Selanjutnya, setelah melintasi zigzag tersebut, kalian akan melintasi yang namanya U-turn atau putar balik. Jangan sampai kalian jatuh. Kalau kalian jatuh atau kaki kalian itu menginjak aspal atau tanah, maka kalian dinyatakan tidak lulus. Nah, selanjutnya setelah kalian U-turn,
kalian akan diberi tes angka 8, yaitu membawa kendaraan roda 2 dengan memutari seperti angka 8 guys. Ya, seperti ini. Nah, kemudian setelah nanti tes ini selesai, nanti kalian akan diberi nilai oleh petugasnya. Baiklah guys, itu aja info yang bisa saya sampaikan masalah trik dan penjelasan untuk praktek teori sama praktek ujian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua kawan-kawan yang ingin membuat SIM C. Mudah-mudahan sukses ya membuat SIM-nya. Oke, cukup itu aja guys yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Izin pamit. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa dimengerti oleh seluruh rekan-rekan, seluruh warga negara. Terakhir guys, jangan lupa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan selalu budayakan keselamatan menjadi kebutuhan. Wassalamualaikum guys.